Inilah video amatir warga saat dua mobil sedan dan minibus terbakar di Jalan Lintas Sumatera Aikledong, Asahan, Sumatera Utara, Minggu siang. Kedua mobil terbakar akibat kecelakaan yang mengakibatkan korsleting yang menyambar bahan bakar. Petugas pemadam kebakaran yang telah di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Beruntung seluruh korban luka berjumlah 8 orang berhasil dievakuasi warga sebelum mobil terbakar. Pada saat kejadian, mobil Toyota Vios berjalan dari arah Medan menuju Ratu Prapat. Kemudian pada saat di TKP datang dari arah berlawanan Daihatsu Terios, yaitu dari arah Ratu Prapat menuju Medan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut diduga ada korsleting listrik. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat tersendat selama 2 jam. Hingga saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Asahan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom yang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, pasca mendapat penolakan dari wali murid SDN 01 Pondok Cina batal direlokasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menghentikan sementara dana pembangunan tempat ibadah yang rencananya akan dibangun di lokasi SDN 01 Depok. Upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 mendapat perlawanan dari orang tua murid. Akibatnya, upaya Satpol PP mengosongkan sekolah ini pada Minggu pagi gagal. Ketegangan dan adu argumen kedua belah pihak tidak terhindarkan. Setelah perdebatan alot terjadi, akhirnya pengosongan SDN Pondok Cina 1 pun ditunda. Ditanyakan apa urgensinya bahwa harus dilakukan pengosongan hari ini juga di Minggu pagi untuk pengalih fungsian sebagai masjid. Sementara yang diminta oleh orang tua murid itu sebenarnya mereka tidak keberatan untuk dipindah, gitu. Tapi tolong disiapkan dulu tempat relokasinya, tempat pindahnya itu disiapkan dulu supaya ruang kelasnya mencukupi. Karena kalau dengan mereka dibagi menjadi kelas siang di sana, berarti kan ada indikasi kuat bahwa ruang kelasnya tidak mencukupi sehingga harus dibagi kelas pagi dan kelas siang. Pasca polemik terjadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tanggapan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengirimkan surat ke Pemkot Depok untuk memberhentikan sementara penyaluran dana pembangunan masjid yang akan dibangun di lahan SDN 1 Pondok Cina. Hal ini karena pembebasan lahan untuk pembangunan masjid belum selesai dengan bermusyawarah. Selain itu, Ridwan Kamil juga menginginkan Pemkot Depok tidak mengorbankan fasilitas pendidikan untuk pembangunan Masjid Raya Depok. Saya sudah kirim surat, intinya segala aspirasi daerah itu sangat kami perhatikan, asal selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika. Ya sudah saya kirim surat, dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Sampai itu selesai secara baik-baik, dan saya sudah kirim surat, tolong dikedepankan musyawarah. Setelah upaya pengosongan gagal, Senin pagi murid SDN Pondok Cina 1 masih beraktivitas. Namun kegiatan belajar dilakukan oleh relawan karena tidak ada guru dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang datang untuk mengajar. Para guru di sekolah ini sudah tidak datang ke sekolah sejak adanya informasi bahwa gedung sekolah akan direlokasi menjadi tempat ibadah. Meski guru di SDN Pondok Cina 1 ini tidak datang ke sekolah, namun para murid tetap belajar dengan dibimbing oleh sejumlah relawan. Densus 88 anti teror menggeledah sebuah rumah di kawasan Kares Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Tim Densus menyita sejumlah barang, diantaranya pisau lipat dan sejumlah buku. Rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk ini merupakan kediaman seorang warga berinisial DS. Dalam kesehariannya, DS bekerja sebagai tukang parkir di salah satu minimarket di kawasan Muhammad Ramdan, Kota Bandung.
DS dikenal warga sebagai pribadi yang aktif bersosialisasi dengan warga sekitar. Namun setelah peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, yang bersangkutan seolah menghilang dan tidak lagi terlihat beraktivitas di sekitar rumah. Berdasarkan keterangan Ketua RW setempat, proses penggeledahan telah berlangsung sejak pagi tadi selama lebih dari 2 jam. Petugas menyita sejumlah barang, diantaranya pisau lipat dan sejumlah buku. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Udah diamankan atau gimana? Ada kemungkinan sudah diamankan, kayaknya kan kita ada kemungkinan sudah diamankan. Kalau ini umurnya berapa, sekitar berapa tahun dia? Kelahiran 85, berarti 37-an. Udah berkeluarga belum? Udah, cuman belum punya anak lah. Tapi Jan itu emang sehari-hari di sini, Pak? Sehari di sini, kerja parkir lagi kan gitu kan. Tadi ada yang diamankan apa aja di dalam, Pak? Yang Bapak lihat aja? Kurang paham itu, cuman ada beberapa seperti ya pisau itu, tapi hanya tulisnya aja kan gitu. Terus buku-buku mungkinnya kan gitu. Terus yang menyangkut itulah ya. Kami sih tidak paham dengan hal-hal itu. Hingga saat ini, polisi masih mendalami apakah ada kaitannya antara penggeledahan hari ini dengan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar. Ini ada dugaan keterkaitan dengan di Asananya, teman? Masih didalami. Mereka masih melakukan kegiatan pendalaman, penyelidikan apakah siapa yang terlibatnya dari pihak itu masih didalami. Sebelum melakukan penggeledahan, polisi telah memeriksa 18 orang saksi terkait bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Perwakilan PBB di Indonesia mengkritisi disahkannya RKUHP. Perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengkhawatirkan beberapa pasal bertentangan dengan kewajiban hukum internasional terkait hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam rapat paripurna ke-11 Selasa lalu. Setelah disahkan, gelombang penolakan terus mengalir dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Tidak hanya dari dalam negeri, sorotan terhadap KUHP baru juga datang dari dunia internasional. Perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun mengkhawatirkan beberapa pasal bertentangan dengan kewajiban hukum internasional terkait hak asasi manusia. Sementara anggota Komisi 3 DPR meminta PBB menghormati kedaulatan Indonesia dalam membuat payung hukum. Sejumlah aturan-aturan yang dinilai bermasalah dan termaktub dalam KUHP baru yang sejatinya membawa norma-norma moralitas di Indonesia. Menkumham Yasona Lauli juga menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah pasal yang kontroversial di KUHP. Misi ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%, tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Sebelumnya saat pengesahan sempat diwarnai dengan interupsi lantaran beberapa pasal dalam KUHP baru dianggap kontroversial. Antara lain pasal kontrasepsi, pasal 408 hingga 410. Kemudian pasal kumpul kebo, pasal 411 hingga 413, dan pasal demonstrasi, pasal 256. Kemudian pasal tindak pidana agama, pasal 300, dan pasal penghinaan presiden, pemerintah, dan lambang negara, pasal 271 hingga 240.
DPR resmi mensahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pekan lalu. Hal tersebut memicu pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk PBB yang melayangkan kritik terhadap KUHP baru karena dinilai tidak sesuai dengan kebebasan HAM dan hak atas kesetaraan. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pakar hukum internasional Bapak Hikmahanto Juwana. Selamat petang Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto. Ya, selamat petang, Anissa. Pak, tanggapan atas kritik PBB, sejumlah pasal dianggap mengganggu ranah pribadi dan membungkam kebebasan berpendapat. Tanggapan Bapak? Suara saya terdengar, Saudara Anissa? Suara saya belum terdengar, Pak. Jadi begini, terdengar sekarang. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa apabila kita berbicara mengenai masalah keberatan yang ada di pasal-pasal KUHP yang sudah disahkan oleh DPR, kalau itu dilakukan oleh masyarakat kita, oleh anggota dewan bahkan, ataupun dilakukan oleh media, saya rasa itu hal-hal yang wajar. Dan Bapak Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan bahwa itu bisa dilakukan, disalurkan, apakah lewat Mahkamah Konstitusi ataupun mungkin juga demo-demo, silahkan saja, tetapi kan keputusan sudah diambil. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya sebuah organisasi internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia lalu mempunyai juga kritikan-kritikan, kalaupun masukan itu sebelum undang-undang ini disahkan. Tetapi ini kan sudah disahkan, lalu dia seolah-olah ikut dalam gerbong ingin mengkritik pemerintah. Pasal 2 ayat 7 dari Piagam PBB jelas mengatakan bahwa PBB tidak akan turut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara. Jadi Pak Hikmahanto, menurut Anda seharusnya PBB tidak cawe-cawe soal ini, Pak? Betul sekali, tidak cawe-cawe, utamanya setelah ada pengesahan dari DPR. Kalaupun PBB mau ikut bersuara dan silahkan salurkan saja, DPR ataupun lewat langsung pemerintah juga boleh, atau misalnya penguatan dari organisasi-organisasi sipil masyarakat boleh, silahkan. Tetapi jangan PBB sendiri yang seolah-olah paling tahu dan paling benar. Sekarang misalnya berkaitan dengan masalah aborsi, ya memang ada larangan dalam KUHP kita, tapi kan itu proses demokrasi dan masyarakat kita menginginkan hal tersebut, dilarangnya aborsi. Nah, tidak boleh kemudian PBB mengatakan, oh itu tidak tepat, seharusnya diperbolehkan. Loh, saya selalu katakan, apa kewenangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatakan bahwa ini boleh atau tidak boleh? Yeah. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan suara dari negara-negara barat. Loh. Perserikatan Bangsa-Bangsa harusnya merefleksikan universalitas dari suara bangsa-bangsa di dunia. Dan kemudian PBB juga harus menghormati ada proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Kalau memang suara terbanyak menghendaki aborsi itu dilarang, ya jangan kemudian mereka karena tidak suka dengan hal tersebut menyampaikan bahwa Indonesia membuat ketentuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut saya itu salah benar. Maka saya usulkan kemarin ini ada pernyataan dari PBB untuk kepala perwakilan kita, kepala perwakilan PBB di Indonesia untuk dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri. Bahkan pada waktu itu saya katakan kalau perlu diusir sekalian, di persona non gratakan. Karena apa? Dia sudah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dan yang saya dengar dari Kementerian Luar Negeri memang sudah dipanggil kepala perwakilan tersebut. Ya, sudah ada pembahasan mengenai masalah ini dan kelihatannya mereka memang sudah salah arah ketika menyampaikan statement itu. Ya, nah saya serahkan tentu ke Kementerian Luar Negeri. Pak Hikmahanto, bagaimana sanksi terhadap kasus seperti ini pernah terjadi juga di negara lain di saat PBB cawe-cawe keputusan dalam negeri? Itu. Tidak pernah ada cerita seperti ini kalau di negara lain. Misalnya di Jepang ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa aborsi itu dilarang, bukan aborsi, perkawinan sejenis itu dilarang. Mereka PBB nggak bicara.
apalagi kepala perwakilan PBB di Jepang, nggak bicara. Inilah kalau misalnya orang di PBB itu, kepala perwakilan, dijabat oleh orang yang tidak sensitif terhadap konteks negara di mana dia menempati posisi jabatan. Mungkin mereka merasa sebagai seorang politisi di negara-negara maju yang bebas untuk membicarakan, lupa terhadap jabatan yang mereka emban saat ini. Nah, harusnya mereka tidak boleh merendahkan proses demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi mereka tidak boleh kemudian merasa bahwa orang-orang Indonesia itu bodoh, tidak tahu terkait dengan HAM dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah besar kalau misalnya mereka melakukan tersebut. Apalagi pasal 2 ayat 7 itu tidak memberikan kewenangan bagi para pejabat ini untuk mengurusi urusan domestik dalam negeri suatu negara. Seperti itu. Baik, Pak Hikmahanto, kalau misalnya dilihat dari sejumlah pasal yang dikritisi, itu sebenarnya ada pengecualian, ada catatan-catatan kaki lain terkait dengan pasal-pasal yang kemudian dipermasalahkan, aborsi, kemudian tentang hak privasi dalam hal ini, juga terkait dengan kumpul kebo. Apakah menurut Anda dari utusan PBB sendiri tidak terinformasi dengan baik? Nah, itu yang saya tidak tahu. Memang mereka mengatakan bahwa ada special rapporteur Dewan HAM PBB yang menulis surat mungkin ke Komisi 3 DPR ya pada tanggal 25 November atau kapanlah begitu. Baik. Mungkin aja benar kan, tapi tergantung dari DPR menerima atau tidak menerima. Jangan kemudian special rapporteur ini merasa bahwa oh ini harus dikerjakan oleh Komisi 3. Loh, kalau kayak begitu caranya sudah aja. Kedaulatan kita kasih aja ke PBB, ke special rapporteur itu. Oke, baik. Nggak usah kita punya pemerintah, kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih. Baik. Pak Hikmahanto telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Putri Chandrawati buka-bukaan sebagai saksi untuk Eliezer, Ricky dan Kuat di sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Informasi selengkapnya usai jeda.